Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya atas limpahan rahmat, kemudian nikmat yang Allah berikan dalam perjalanan kehidupan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampai kepada umatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Saudaraku, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, seiman, seakidah yang sama, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita merasa hidup kita ini terasa sempit? Tentu kita semua barangkali pernah berada pada keadaan yang demikian. Rizki seperti kita rasanya tertahan, hati kita merasa terus gelisah tanpa sebab, meski kita sudah berusaha. Mungkin jawabannya bukan terletak pada kurangnya usaha, tapi jawaban yang paling tepat adalah kurangnya kita beristighfar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan manusia yang mulia, yang dosanya kita ketahui secara bersama telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu senantiasa beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Maka bagaimana dengan kita? Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sehingga memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya kita beristighfar itu membuat kita mendapatkan beberapa keuntungan yang istimewa. Di antara keuntungan yang istimewa kita dapatkan ketika kita rajin beristighfar, yang pertama, istighfar itu akan membuka pintu rezeki kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Allah sebagai Tuhan mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat atas diri mereka, dan Allah tentu akan memperbanyak harta serta anak keturunan mereka, dan mengadakan untuk mereka kebun-kebun serta sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat ke-10 sampai ke-12. Ayah, bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar bukan hanya tentang ampunan dosa, akan tetapi juga ketika kita mampu membacanya, maka ia akan menjadi penyebab terbukanya pintu rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Yang kedua, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, keuntungan yang kita dapatkan, istighfar itu pasti akan menghapuskan dosa-dosa kita, bahkan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini jelas disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Dawud yang kemudian dihasankan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kita yang dia itu rutin dalam hal membaca istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitan yang dia hadapi, kebahagiaan dari setiap kesedihan yang dia hadapi, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Lalu yang ketiga, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istighfar itu adalah
kebiasaan yang sering kali dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita bisa lihat dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan kepada kita semua dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, menyampaikan kepada kita Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku ini benar-benar beristighfar kepada Allah dan aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadirin kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja begitu sering beristighfar, padahal kita ketahui beliau telah dijamin masuk ke dalam surga tanpa hisab. Tapi Nabi tidak pernah meninggalkan dalam sehari lebih dari 70 kali beliau sallallahu alaihi wasallam beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bisa menjadi pegangan yang kuat bagi diri kita untuk selalu senantiasa beristighfar di setiap hari lebih dari 70 kali. Yang keempat, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, istighfar itu mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan dan Allah tidak akan mengadab mereka selama engkau, wahai Muhammad, berada di antara mereka, dan Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka memohon ampun. Artinya mereka mau beristighfar kepada Allah. Quran surat Al-Anfal ayat ke-33. Maka kita bisa katakan sesungguhnya istighfar itu bisa menahan azab dari Allah Subhanahu wa taala atas suatu kaum. Lalu yang kelima, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istighfar itu akan menenangkan jiwa orang yang selalu senantiasa membasahi lisannya dengan istighfar. Ketika hatinya gundah gulana, ketika dia merasa sedih, ketika dia merasa tidak nyaman dalam menjalankan kehidupannya di alam permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala, maka cobalah duduk sejenak. Lalu tenangkan diri dan ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebanyak-banyaknya atau sesuai dengan kemampuan kita. Banyak orang merasa hati menjadi lapang dengan membaca kalimat astagfirullah. Banyak orang merasa hatinya menjadi tenang dengan membaca kalimat astagfirullah. Bahkan air mata pun mengalir karena kekuatan zikir ini. Maka itulah buah dari taubat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam, jemaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, istighfar ini membuka jalan kebaikan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, istighfar adalah pembuka segala kebaikan. Barang siapa rajin membaca istighfar, maka kebaikan akan datang bertubi-tubi tanpa ia susah payah mencarinya. Lalu yang ketujuh, istighfar bisa dilakukan kapan dan di mana saja kita boleh melakukannya, asalkan di tempat-tempat yang dilarang tidak boleh kita lakukan. Tidak harus dalam kondisi suci, tapi lebih disarankan untuk tetap dalam kondisi suci. Bahkan saat berkendaraan, saat bekerja, saat kita di dapur, atau saat kita dalam perjalanan, maka mulut kita ini bisa membasahi lisan kita dengan kalimat astagfirullah, 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 astagfirullah. Terus kita membaca kalimat itu dalam berbagai aktivitas kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istighfar
bukan hanya sekedar pelafalan, tapi kesadaran bahwa kita lemah, penuh dengan dosa, dan selalu membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita hidupkan kembali sunnah yang agung ini, selalu senantiasa membaca istighfar, karena Nabi telah mencontohkan pada diri kita. Nabi adalah manusia yang telah dijamin masuk surga tanpa hisab, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam masih terus dalam sehari membaca istighfar melebihi 70 kali. Hadirin kaum muslimin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mulailah hari kita saat sekarang ini dengan selalu senantiasa beristighfar kepada Allah. Akhiri malam kita sebelum kita tidur dengan membaca astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Diperbanyak bacaan tersebut. Jadikan ini bagian dari hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan rezeki kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membahagiakan hati kita dunia dan akhirat. Semoga materi singkat ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya kepada handai taulan saudara kita, sepupu kita, teman-teman kita, baik di WhatsApp, di Facebook, maupun di Instagram dan sebagainya, agar kita mendapatkan pahala kebaikan dari apa yang sudah kita tonton dan kita dengar secara bersama. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.